Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Catur Haji Putra. Kali ini saya ada servisan HP Oppo A37 ya. Kasusnya tidak mau ngecas. Dan ini saya tes untuk pengecasan, keluar hanya logo petir ya. Nah, seharusnya setelah logo petir itu keluar gambar baterai, pengecasan jalan seperti itu ya. Tapi itu hanya logo petir saja. Jadi ini langsung saja saya buka untuk backdoornya. Jadi untuk HP yang tidak bisa dicas itu bisa jadi karena baterainya terlalu habis, itu bisa, atau bisa jadi juga karena konektor casnya ya. Jadi konektor casnya rusak, akhirnya baterainya kehabisan. Jadi apabila dicas nggak ngangkat seperti itu. Biasanya agak ini ya, nggak rapet untuk konektor casnya. Jadi kadang konek kadang enggak biasanya. Yang menyebabkan suatu saat baterai itu tidak tercas dengan baik, akhirnya kehabisan daya ya. Kehabisan daya begitu dicas dia nggak ngangkat seperti itu. Dan di sini untuk backdoornya lumayan agak susah ya membukanya. Nah, dan tampilannya seperti ini setelah backdoor terbuka. Di sini saya cek untuk baterainya dulu ya. Jadi saya lepaskan dulu untuk baut-baut di konektor baterainya. Setelah itu saya cek untuk tegangan baterainya, apakah ada tegangannya. Tapi biasanya kalau keadaan seperti itu baterainya dalam keadaan kosong biasanya ya. Nah, ini sudah saya lepaskan untuk konektor baterainya. Lalu saya tes menggunakan multitester ya. Nah, ini multitester di DC30. Ini saya cek. Nah, itu jarumnya sudah bergerak ya. Tapi untuk jarumnya bergerak itu kisaran 3 volt ya. Kisaran 3 volt. Kayaknya itu kurang untuk untuk menampilkan pengecasan. Itu harusnya saya paling biasanya 3,2 atau 3,3, atau bahkan kadang saya bisa lebih ya, kadang 3,5 bisa, 3,8 bisa, paling aman 3,8 saya biasanya. Dan ini saya tes untuk konektor baterainya nggak ada yang short ya, nggak konslet. Jadi saya putuskan untuk melakukan pendesktopan. Jadi pengecasan tapi melalui power supply. Ini saya solasi dulu untuk bagian belakang konektornya biar nggak nge-short saat nempel di power supply. Jadi untuk pengetesan baterai menggunakan multitester itu biasanya bisa di DC 12 volt ya, atau 10 volt bisa. Cuma tadi saya kesalahan di DC 30 volt. Kalau DC 30 volt itu kalau terbiasa bisa enak bacanya, tapi kalau nggak terbiasa ya agak bingung untuk membaca jarumnya.
apalagi pakai jarum seperti saya ya, pakai analog. Kalau pengecekan volt itu sebenarnya paling enak pakai yang multitester yang digital, tapi saya belum punya untuk yang digital, jadi ya seadanya saja ya. Dan ini masih saya paskan ya untuk jarum power supply-nya, dan ini saya suntik di tegangan 3,8 ya. Kalau mau tahu cara penyuntikan melalui power supply, di video saya yang lain pernah ya saya tampilkan bagaimana cara melakukan pengecasan baterai menggunakan power supply. Dan ini setelah beberapa saat saya lepaskan dan saya tes kembali menggunakan multitester. Kali ini saya pakai di DC 12 volt. Ini saya tes dulu untuk jalur pengecasannya. Nah, ini jarumnya naik ya, jarumnya sudah naik, itu harusnya nggak masalah saat pengecasan. Nah, itu jarumnya naik di 4 volt ya, itu sudah cukup untuk melakukan pengecasan. Dan ini saya coba untuk pasang kembali untuk baterainya. Nah, setelah saya lakukan pengecasan kembali, tampil logo petir ya. Nah, setelah itu langsung jalan barnya seperti itu normal ya. Kalau tadi di awal hanya logo petir saja, habis itu mati. Kalau ini sudah bisa keluar barnya, itu sudah normal. Jadi kemungkinan untuk HP ini di jalur pengecasan nggak ada masalah ya, cuma mungkin lama nggak kepake, jadi voltase baterainya ngedrop ya. Dan ini saya tunggu beberapa saat sambil saya coba nyalakan. Dan kalau sudah down tinggal saya kembalikan ya ke pemiliknya, karena memang nggak ganti apapun, nggak, hanya menambah voltase baterai saja menggunakan power supply. Jadi masalah utamanya ternyata baterainya ngedrop saja ya, baterainya ngedrop. Jadi setelah saya suntik menggunakan power supply dan ini nyala normal ya, pengecasan juga jalan, jadi nggak ada masalah di jalur pengecasannya. Lalu saya matikan saja dan tinggal saya rakit kembali ya, saya tutup baut-bautnya kembali dan tinggal dipasang untuk backdoornya. Nah, ini untuk tombol volumenya juga protol ya, karena mungkin HP ini sudah cukup lama dipakai, jadi untuk tombol-tombolnya juga aus. Jadi saya solasi dari luar agar bisa saat pemasangan nggak nyantol ya, nggak nyantol dan nggak jatuh. Soalnya nanti kalau jatuh kita bongkar lagi, harus ngepaskan lagi. Jadi saya solasi kertas saja. Jadi ternyata sesimpel ini ya. Jadi kadang-kadang memang gitu kasusnya, seolah-olah HP-nya nggak bisa dicas, ternyata hanya kehabisan baterai.
Tapi kadang ada juga yang lebih rumit juga ada. Dan ini sudah saya pasang kembali untuk backdoornya. Dan ini mulai kehabisan lagi, dan sambil saya cas, saya diamkan beberapa saat sebelum saya kembalikan ke pemiliknya. Jadi mungkin cukup itu ya video kali ini dari saya untuk HP Oppo A37 yang not charging. Dan jika ada yang ditanyakan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya biar Anda ada pemberitahuan saat di channel ini ada video baru ya. Dan di sini untuk komentar itu pasti saya balas ya. Untuk komentar pasti saya balas jika saya sempat. Tapi jika saat sibuk ya mohon maaf ya. Harap dimaklum. Tapi saat saya sempat balas pasti saya balas satu-satu. Dan mungkin cukup itu dari saya. Akhir kata dari saya, tetap selalu jaga harga servisan, jangan lupa, dan terima kasih.